Halo teman-teman, baik lagi bersama saya Fajar di channel Fajwin. Jadi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal latihan penalaran matematika. Oke, ini mungkin saya agak salah ya sebelum-sebelumnya, bukan pengetahuan kuantitatif tapi penalaran matematika ya. Karena ini udah masuk ke matematika banget ya. Oke, mungkin saya lanjut aja. Untuk soal ini konteksnya mungkin sudah dijelaskan di video pertama nomor 4 gitu ya. Kalian bisa lihat di sana. Jadi mungkin saya akan langsung ke pembahasan ke soalnya aja ya, ke pertanyaannya. Oke, jika perbandingan antara R2, R3 dan R4 adalah 1:7:3, maka titik A, B dan C akan kembali saat bersama-sama kembali saat pada video sebelumnya kita kan udah bahas ya, kalau makin besar jari-jarinya atau makin besar lingkarannya, dia kan akan makin kecil putarannya ya. Jadi semisal ini kan tepiannya, ini tepian B, ini tepian A. Misalkan dia berputar nih si rodanya ke sini ya, si keretanya ke kanan, maka putaran rodanya kan akan searah jarum jam ya. Nah, saat si B roda B ini berputar sebanyak 1 kali misalkan, dan kembali lagi ke titik B yang sama, maka roda A dia akan belum berputar 1 kali 360 derajat, tapi mungkin titik A ini akan berada di suatu tempat yang bukan di sini, tapi mungkin di sini atau di sini gitu ya. Jadi pokoknya dia akan dia tidak mungkin satu putaran karena lingkarannya itu lebih besar. Artinya bahwa jarak tempuhnya juga lebih banyak gitu ya, lebih panjang. Oke, sekarang kita lihat perbandingan antar jari-jarinya R2 banding R3 banding R4 itu sama dengan 9 banding 7 banding 3. Lihat di sini, R2-nya 9-nya milik R2, R3 7-nya milik R3 dan 3-nya milik R4. Gitu ya. Ini artinya bahwa semakin kecil jari-jarinya maka putarannya akan semakin banyak gitu ya. Jadi mungkin kita akan bandingkan satu persatu ya. Kita akan menggunakan konsep sebelumnya. Kalian bisa lihat di video sebelum ini ya, nomor 4 atau nomor 5. Kita akan menggunakan perbandingan senilai berbalik nilai. Jadi kita akan bandingkan antar dua lingkaran gitu ya. Nah, kita bandingkan R2 dengan R3 gitu ya. Nah, di jari-jari R2 ini kan putaran, ini kan kolom jari-jari, ini kolom putaran. Nah, ternyata putarannya itu sebanyak berapa? Sebanyak ya putaran R2 gitu ya, karena kita nggak tahu. Terus yang ketiganya, R3-nya adalah putaran R3. Nah, karena kita menggunakan perbandingan berbalik nilai, kita akan menggunakan rumus R2 per R3. Ini menurun, terus sama dengan menaik perbandingannya. PR3 ya, dibandingkan dengan PR2. Nah, R2 banding R3 udah dapat nih. Ini R2-nya, ini R3-nya. Perbandingannya adalah 9 banding 7. Jadi 9 banding 7 sama dengan putaran R3 berbanding putaran R2. Oke, kita lihat di sini. Ternyata benar. Karena di sini kan R2-nya kan paling banyak, paling besar ya jari-jarinya. Atau paling gede gitu ya lingkarannya, 9 nih jari-jarinya. Kelihatan nih bahwa putaran R3 itu lebih besar daripada putaran R2, padahal R2 itu memiliki jari-jari yang paling besar 9. Gitu ya. Ini artinya saat si R2 sebentar, mungkin saya tunjuk aja gitu
ya. Kita akan mengartikan maksud dari ini ya. Nah, saat R2 memutar yang ini, sorry. Ya boleh ya. Saat R2 memutar sebanyak 7 kali, misalkan ya di sini ya putarannya searah jarum jam karena dia keretanya bergerak ke kanannya ke sini sebanyak 7 kali. Nah, ini sama artinya lingkaran R3 berputar sebanyak 9 kali. Nah, ini maksudnya ya. Jadi saat R2-nya berputar 7 kali, maka R3-nya berputar sebanyak 9 kali. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kondisi untuk R4-nya? Kalian bisa bandingkan lagi antara R3, ingat ya urutannya, R2, R3, R4. Kita bandingkan R2 dan R3 sebelumnya, dan kita akan bandingkan R3 dengan R4. R3 itu berarti putarannya PR3, R4 putarannya adalah PR4. Kalian bisa memisalkan apapun lah pokoknya, yang penting kalian paham apa yang dimaksud dengan tulisan kalian. Ini kan aku maksudnya P-nya itu kan putaran gitu ya. Nah, R3 sekarang kita bandingkan dengan R4 gitu. Dan dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai, maka kita punya rumus R3 banding R4 ke bawah dan ke atas sama dengan PR4 banding PR3. Gitu ya. Nah, ini artinya R3 banding R4-nya itu kan ini ya, R3 banding R4. Artinya 7 banding 3. Sama dengan, ini belum tahu. Nah, 7 banding 3 ya, 7 banding 3. Nah, ternyata perbandingan antara PR4 dengan PR3 itu adalah 7 banding 3. Nah, kita akan kembalikan lagi ke bahasa yang mudah dipahami ya. Jadi saat R3 berputar sebanyak 3 kali. R3 itu mana ini ya? Berputar sebanyak 3 kali, maka sama artinya R4-nya berputar 7 kali. Kelihatannya ini lebih kecil nih R4-nya. Nah, maka untuk membandingkan semuanya, kalian bisa menyamakan R3-nya. Karena kan perbandingan sebelumnya kita dapat R2 banding R3. Maka untuk menyamakan kondisinya gitu ya, supaya A, B, dan C-nya pada saat putaran tertentu berada pada titik yang sama di sini gitu ya, maka kalian harus menggunakan logika kalian gitu. Jadi kita lihat di sini ya, ketika R3 berputar sebanyak 9 kali, ternyata putaran untuk lingkaran R2-nya berputar sebanyak 7 kali. Nah, ketika putaran lingkaran R4-nya berputar sebanyak 7 kali, ternyata putaran untuk lingkaran R3-nya berputar sebanyak 3 kali. Lihat kesamaannya? Ya, di sini ada R3, di sini ada R3. Gitu. Tapi dia berbeda skalarnya atau konstantanya atau angkanya gitu ya. Di sini 9, kelipatan 9, di sini kelipatan 3. Nah, untuk menyamakan supaya pengalinya sama, maka kalian harus menyamakan mau ke 3 atau mau ke 9. Kalian tinggal cari aja LCM-nya ya atau KPK-nya. Ya, misalkan saya pengen 3-nya jadi 9. Kalian tinggal kalikan aja 7 banding 3-nya dengan angka yang sama. Misalkan 3 banding 3. Ini kan 1 ya, 3 bagi 3. Kan apapun dikali 1 kan tetap bilangan itu sendiri ya. 5 kali 1 tetap 5 gitu ya. A kali 1 tetap A. Ini sama dengan 21 banding 9. Ini udah sama nih putaran R3. Jadi saat R3 memutar sebanyak 9 kali,
lingkaran R4-nya akan berputar sebanyak 21 kali. Nah, sama nih kondisinya 9 kali, maka R2-nya itu akan berputar sebanyak 7 kali. Nah, berarti kita bisa membuat sebuah perbandingan. P putaran R2 dibanding putaran R3 dibanding putaran R4 itu sama dengan, lihat kondisinya, R2-nya adalah yang atas ini 7 kali berbanding R3-nya itu adalah ini 9. Yang diambil 9-nya bukan 3 karena tadi kita udah menyamakan dengan yang di atas 9 dan R4-nya adalah 21. Nah, gitu. Nah, apa maknanya? Kita lihat di jawabannya. Nah, di sini R2 berputar sebanyak 9 kali. Jadi saat R2 berputar sebanyak 7 kali, ya, misalkan ini ya, ada 3 roda nih, atau mungkin kita ke atas saja, dan kita tulis perbandingannya 7 banding 9 banding 21. Saat R2-nya berputar sebanyak 7 kali, maka R3-nya berputar sebanyak 9 kali, karena lingkarnya lebih kecil. Tapi ada yang jauh lebih kecil, yaitu R4. Dia akan berputar sebanyak 21 kali, ketika R2 dan R3 berputar 7 dan 9 kali. Gitu ya. Nah, ingat satu putaran itu kan 360 derajat. Jadi saat ada label di sini, misalkan ada tanda di sini, dan dia berputar, maka dia akan kembali ke label yang sama di sini lagi. Satu putaran ini namanya. Satu putaran. Jadi saat 7 putaran, dia akan kembali lagi ke titik yang sama di sini. Nah, berarti pada saat C-nya sebanyak 7 putaran, terus R2-nya, R3-nya, R3 ya, R3-nya sebanyak 9 putaran, dan R4-nya sebanyak 21 putaran, maka dia akan berada di titik yang sama pada saat kondisi ini terpenuhi. Gitu. Ini artinya bahwa jawabannya ini ya tinggal kalian lihat aja. Yang paling benar adalah R2 berputar 7 kali. Karena R2 kan kondisinya di sini. R2 banding R3 banding R4. Nah, di sini ya, R2. Jadi akan berputar 7 kali. Kalau kondisi yang lain, R3-nya berputar 9 kali, ada nggak? Nggak ada kan? R4-nya 21, nggak ada. Berarti yang benar adalah R2-nya 7 kali. Gitu ya.